Selamat malam Pak Joyo. Selamat malam Ya, Mas Ando, kita ketemu lagi dan hari ini kita akan bahas beberapa topik menarik yang Ya. Menjadi pemikiran-pemikiran Mas Joyo Ya, ya. Terkait dengan Bukit Menoreh. Oh, Oke, ya, betul. teman-teman, kita punya topik menarik. Apa itu tentang misteri Bukit Menoreh? Tetapi dalam versi yang sangat ilmiah, yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Dr. Joyo Sumpono. Seperti apa? Nah, kita akan membaginya dalam part yang panjang, tetapi malam ini akan kita mulai diskusinya. Semoga para ilmuwan, cendekiawan bisa melihat ini dari sisi keilmuan lah ya, bisa diperdalam kira-kira begitu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, teman-teman. Siap Pak Joyo? Siap. Oke. Nah, yang pertama kali adalah kenapa Pak Joyo tertarik untuk meneliti tentang Menoreh. Apa sebetulnya yang menarik di Menoreh? Apa yang menarik tentang Menoreh, Pak Joyo? Ya, Mas Gondo, jadi mengapa saya tertarik dengan kata-kata menoreh ataupun orang yang menarikkan menoreh, Bukit Menoreh gitu. Yang pertama saya tertarik, mengapa sampai sekarang ini orang cuma taunya Bukit Menoreh, tetapi di dalamnya itu mendapatkan apa yang dikatakan makna yang sebenarnya menoreh itu di mana. Nah, kemudian saya lihat bahwa menoreh itu mempunyai suatu namanya nama yang cukup keren ya, cukup luas di mata masyarakat ya, karena mempunyai beberapa argumen ataupun pendapat bahwa Bukit Menoreh yang berada di kawasan Yogyakarta itu juga dimiliki oleh kawasan Jawa Tengah. Di sebelah timur itu Kulon Progo, kemudian barat itu Purworejo, kemudian sebelah utara itu Magelang. Nah, itu nama ini sangat peken sekali, sangat hebat sekali ya. Bahkan ini sampai dengan mungkin mancanegara yang namanya menoreh ini sangat sangat berkumandang gitu loh. Tetapi di dalamnya sendiri sebetulnya menoreh itu di mana? Di mana ya? Di mana? Kenapa di mana, Mas? Nah, ini yang perlu memang dikaji secara ilmiah, secara prosedural ya, tentunya mempunyai alur dan metodologi nanti. Nah, sehingga yang dikatakan dengan Bukit Menoleh ataupun pegunungan Menoreh itu sebetulnya berada di mana? Karena ini luas sekali ya, itu sampai dengan Magelang, bahkan sebelah timur dari Purworejo itu juga mengatakan Bukit Menoreh. Nah, itu sebetulnya di dalam Bukit Menoreh atau Pegunungan Menoreh itu ada apa? Kok disebut Menoreh? Sehingga kalau kita lihat sebenarnya di bukit-bukit itu ada nama-namanya ya. Tetapi orang mengatakan ini Bukit Menoreh. Bukit Menoreh itu yang dikatakan dengan menorehnya itu apa? Menorehnya itu apa? Kalau bukit jelas karena itu di dataran tinggi, di bawah gunung kan gitu. Sehingga saya kepingin tahu seberapa jauh tentang Bukit Menoreh itu di dalam peradaban. Peradaban yang berada di lereng gunungnya, bukan di bukitnya ya. Karena bukit sampai saat ini saya juga belum tahu, saya di lereng Gunung Menoreh, tapi yang betul-betul ini loh Menoreh. Ini loh yang dikatakan pusatnya Menoreh. Nah, sehingga saya ingin tahu bahwa Bukit Menoreh itu mempunyai peradaban yang sejak leluhur kita sudah lama sekali ya. Kemudian kalau kita melihat tentang perkembangannya, tentu kita sekarang ini sudah orang anak sekarang mengatakan milenial. Oke Mas Joyo. Artinya di dalam asumsi penjenengan bahwa Bukit Menoreh itu adalah sebuah tempat sentrum kecil gitu ya, bukan kawasan yang panjang seperti ini ya. Satu titik tertentu, satu lokasi tertentu, kira-kira begitu ya Mas? Ya, bisa seperti itu ya. Nah, menurut asumsi penjenengan yang dinamakan sebetulnya sentrumnya Bukit Menoreh itu di mana Mas? Kalau kita melihat tentang peradaban itu, Mas, jadi
saya melihat bahwa sentrumnya Bukit Menoreh itu di Kayangan atau Suroloyo itu, Mas. Karena pada zaman dulu ya, nenek moyang kita yang masih animisme dinamisme, itu tentu bahwa kalau kita itu berada dalam titik yang tertinggi, itu mempunyai asumsi bahwa itu sudah tarapan yang tertinggi dalam kehidupannya. Sehingga bagi barang siapa yang sudah menaiki bukit yang tertinggi itu akan melihat bayangan kita sendiri, ya, seperti hanya dengan kayangan itu di situ. Itu menurut saya ya. Tapi ini baru mungkin asumsi saya ya, seperti itu. Ya, artinya memang yang dinamakan Bukit Menoreh itu sebetulnya tidak seluas sekarang ini 3 kabupaten, tetapi sebetulnya satu titik sentrum Suroloyo, kira-kira begitu ya. Ya, bisa juga seperti itu bagi saya ya. Karena ini pendapat, jadi mengapa saya mengambil sentrumnya di Suroloyo? Karena itu bukit yang diartikan sebagai goresan ataupun irisan, ya, irisan dalam bahasa Jawanya itu irisan. Sehingga iris-irisan berarti kan bukit-bukit itu berarti irisan. Sehingga saya melihat bahwa irisan yang paling tinggi, ya, sementara ini ya, itu di Suroloyo. Dan itu pun mempunyai arti-arti yang penting bagi kehidupan masyarakat di sana ataupun peradaban di sana. Nah, kemudian mengapa kok sekarang ini jadikan sentrum ataupun tempat bagi kawasan-kawasan yang lain, bahkan dari Magelang, Purworejo, Kulon Progo, itu bagi saya juga merupakan wilayah ataupun bagian dari apa namanya Menoreh itu. Nah, tetapi titik-titiknya memang sampai sekarang ini saya sering membaca buku ataupun sering ngobrol gitu sama wilayah-wilayah setempat, itu belum bisa menemukan sebetulnya Menoreh itu tempatnya di mana kan, gitu. Tetapi yang disampaikan oleh setiap argumen ataupun pendapat itu ya Bukit Menoreh itu ini loh, ini sampai ini menoreh, sampai sana menoreh. Nah, sehingga bagi saya ingin mengkaji bagaimana atau sebetulnya Bukit Menoreh ataupun kata menoreh itu yang sekarang itu melambung ya, sampai dengan orang-orang mengatakan wah sekarang banyak sekali wisata ataupun yang lainnya ataupun peninggalan yang ada di Bukit Menoreh itu banyak sekali. Sehingga saya tertarik untuk meneliti bagaimana sebetulnya kata menoreh ataupun makna menoreh ataupun Bukit Menoreh ini bisa disampaikan secara ilmiah, secara apa yang namanya keilmuannya ada di situ, sehingga nanti untuk generasi berikutnya bisa menjadi literasi gitu relevansinya. Tadi penjenengan mengatakan bahwa menoreh itu artinya goresan, iya, atau irisan. Iya. Penjelasannya seperti apa? Ya, ya menurut saya ini karena sudah ada pemaknaan kata ataupun arti kata, menoreh itu juga bisa dikatakan menyayat ataupun mengupas kulit ya, kulit kecil ataupun kayu yang bisa dicontohkan kayu itu menggores gitu loh, menggores kecil ataupun kalau bahasa Jawanya namanya ngiris gitu loh, ngiris. Nah, sehingga kalau kita melihat tentang irisan-irisan, berarti itu bagian-bagiannya ada di situ. Sehingga menoreh itu memang itu rangkaian ya, rangkaian besar, tetapi ada titik temunya. Nah, titik temunya itu yang menurut saya akan saya teliti di mana sebetulnya tentang menoreh itu. Kemudian iris-irisannya itu ada di mana saja? Ya. Kenapa kemudian di Kabupaten Purworejo juga mengatakan Bukit Menoreh atau lereng Menoreh? Ya. Magelang juga begitu. Ya. Kemudian Kabupaten Kulon Progo juga begitu. Ya. Nah, yang menarik sebetulnya adalah di dalam intro dialog kita adalah ternyata ada banyak yang misterius di sana ya. Banyak misteri di sana. Misteri apa? Ini misterinya sangat ilmiah, bukan misteri uka-uka ya. Ini misterinya ilmiah, misalnya ada tentang misteri kesamaan kesenian, kebudayaan di masing-masing irisan, seperti irisan di Purworejo, kemudian irisan di Kabupaten Kulon Progo dan irisan di Kabupaten Magelang. Nah, ini menarik Mas Joyo tentang ditemukan sejumlah tipologi, satu stereotip kebudayaan dan kesenian di masing-masing wilayah di 3 kabupaten. Yang ini berada di dalam kawasan yang sekarang disebut sebagai kawasan
Bukit Menoreh. Oke, Iya. ya penjelasannya seperti apa tetap kita tunggu. Kita akan cut sampai di sini dulu. Nanti di video berikutnya kita akan menjelaskan misterinya apa ini sebetulnya. Ini misteri apa dan misterinya seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, oke, sementara sampai di sini terima kasih. Ya, sama-sama. Kita akan bahas tentang tema itu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, dadah.